Pada malam hari ini, alhamdulillah laporan kita sudah diterima oleh Polda Metro Jaya terkait diduga pasal 335 ya, pengancaman dengan kekerasan. Artinya ada dengan pelapor sini bernama Putri, salah satu ex-tim dari Selegram tersebut. Dia melaporkan bahwa di hari Sabtu kemarin mendapat tekanan dari diduga juga orang dari Selegram tersebut gitu. Jadi dia merasa terganggu dengan rumahnya didatangi beberapa kali, bahkan sampai tengah malam. Yang intinya adalah mereka itu memaksa untuk ex-tim ini menandatangani suatu surat pernyataan untuk ex-karyawan. Seperti itu. Jadi tadi LP kita sudah terima dengan baik, pasal 335 yang dituduhkan ke pihak sana. Oke Bang, Putri ini disuruh menandatangani surat apa Bang, kalau boleh tahu? Itu suatu surat pernyataan ex-karyawan ya, artinya bahwa ini diselesaikan secara, artinya udah clear lah, seperti itu. Tapi ex-tim ini tidak mau menandatangani hal tersebut karena di bawah pressure seperti itu. Oke, jadi Bang. Awalnya apa sih Bang sampai bisa terjadi pengancaman itu? Awalnya kejadian mereka sampai diancam. Jadi awal mulanya mungkin beberapa hari yang lalu kita udah tahu semua ya di Twitter bahwa ada beberapa orang yang ex-tim dari Selegram ini gajinya tidak dibayarkan secara full ataupun tepat waktu. Seperti itu. Nah, itu awal mulanya kenapa ini bisa ke blow up, ke jadiin media sosial. Jadi karyawan ini merasa haknya itu tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Jadi misalnya beliau ini kerja November 2022, tapi baru menerima gaji ada yang di bulan Januari 2023. Nah, sebagai karyawan yang merasa sudah bekerja tapi gajinya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang disepakati, ya mereka mencurahkan itu di Twitter tersebut lah. Ini yang menjadi viral awalnya. Oke. Dugaan pengancamannya itu seperti apa sih Bang? Ada sekitar 11 orang ya. 11 orang dengan bervariasi gaji ya, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Itu juga ada dengan 2 sistem shift, terus ada 2 tim situ Dubai sama Jakarta. Dan juga dijanjikan bonus juga seperti itu. Jadi karyawan merasa haknya tidak diberikan, mereka mencoba mencurahkan lewat Twitter, itu pun nggak lewat akun mereka ya, lewat akun Twitter lain. Oke, tapi benarkah tidak ada rasa kemanusiaan ketika bekerja dengan Selebgram berinisial T ini, Bang? Kalau dari pengakuan ex-timnya mereka sih ada beberapa hal ya, memang benar hal tersebut seperti itu. Kalau yang saya lihat di media ada yang katanya dikasih nasi basi lah, air minum sisa lah. Nah, itu yang kita lihat ya gitu. Kalau yang hari ini datang, adakah mendapat perlakuan tidak mengenakan atau tidak manusiawi? Intimidasi hari ini lebih terfokus kepada pressure yang didatangi oleh orang dari Selegram tersebut seperti itu. Karena dia merasa terganggu ya. Gitu. Dari mana mengetahui? Ya pressure-nya seperti apa? Ya pressure-nya kayak apa ya? Kayak mungkin kayak semacam matel ya, dipantengin gitu rumahnya dari pagi sampai malam seperti itu oleh orang yang diduga suruhan dari Selegram tersebut gitu. Jadi beliau juga merasa ketakutan di rumah gitu, warga sekitar pun sama gitu. Bang, dari 11 orang semuanya mengalami intimidasi serupa? Enggak, hanya ada beberapa orang saja seperti itu. Bang, ini kan kejadiannya udah dari tahun kemarin dan udah dibayarkan di awal tahun ini. Kenapa baru speak up sekarang sih? Mereka mungkin ada alasan dari mereka yang klien akun sendiri nggak sih? Kalau dari mereka sih alasannya ya satu, menunggu tiket baik dari pihak sananya kan begitu kan. Maksudnya mau dibayarkan apa enggak, karena dari pihak sana tuh hanya menjanjikan gitu. Pulang dari Dubai gue bayar gaji lu, ternyata tidak dibayar juga seperti itu. Jadi mereka ini sampai akhirnya ada yang resign juga dengan sendirinya, ya sudah gitu. Bang, saya garis bawahi Bang, tadi kan bilang November baru dibayar Januari kan? Iya. Nah, ini yang belum dibayarkan itu gaji yang mana Bang? Ini kan saya garis bawahi nih. Tadi kan gaji November. Justru Januari itu gaji untuk yang dia kerja November ke Desembernya. Seperti itu. Terus sesudah itu gaji apa lagi yang tidak dibayarkan gitu? Dibayarkan tuh apa Bang? Ada bonus yang dijanjikan sekian persen gitu, ada sih gitu. Atau untuk lebih jelas nanti ada kok ex-timnya, ada yang ini karyawannya juga ada. Bang Marlon, sebelumnya kan sempat viral juga tuh ya di TikTok karena mereka upload tentang gajinya yang tertekan itu ya kecil. Apakah dari situ akhirnya mereka mengirimkan teror seperti itu, Bang? Kalau awal mulai sih bisa jadi dari seperti itu. Cuma di sini ketidakpuasan ekstrimnya mereka sih, karyawan ini yang
kok sistem gajinya seperti ini gitu loh. Maksudnya mereka udah kerja, mereka udah ngikutin pengaturan shiftnya segala macam, tapi kok sistem penggajiannya seperti ini gitu. Jadi dia meluapkan kekecewaannya lewat Twitter. Nah, dari pihak Selegram ini tidak terima, akhirnya itulah yang mereka lakukan. Mbak P izin boleh? Ada Ya. yang bernama Mbak P untuk sedikit Iya, berkomentar? sedikit komentar Itu mungkin aja. Sedikit berapa aja. yang belum dibayarkan mungkin Ah. uang Dari dari kalian korban dari dong, mereka maksudnya. Korban aja, dari korban. Salah satunya. Salah satu aja gitu. Mungkin yang bonus ada berapa gitu, mungkin gaji Sedikit aja. Satu per satu pernyataan. Statement sedikit. Untuk membenarkan aja. Aman aja, tenang Mbak, tenang. Suara. Ya. Ada kita Diam. Kencengan dikit ya Mbak. Ya. Iya. Jadi emang kita itu kan kerja dari awal 1 November. Dari 1 November itu harusnya bayar gaji kemudian itu 1 Desember kan. Tapi kita baru terima gaji November itu di tanggal 18 Desember. Jadi di gaji tanggal 1 sampai 17-nya itu yang belum dibayarkan, dan juga ada beberapa ekstrim yang dijanjikan bonus 1,5 juta tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Itu Tapi ada itu di perjanjian sana tertulisnya nggak sih Mbak? ada perjanjian. Untuk memberikan bonus dan segala macam, atau hanya Kontrak sekedar kerja ada? desain? Kita nggak ada kontrak kerja dari awal. Kita minta kontrak kerja tapi kayak ya udah nggak ada ujungnya nggak ada kontrak kerja. Itu kerjanya di sana ngapain aja sih kalian waktu itu, tugas job desk-nya gitu? Job desk-nya ya kita ikut syuting, produksi konten, terus diupload di YouTube, di Instagram. Bang, izin Bang. Ini Ya. kan sudah dapat pengancaman. Apakah berencana untuk meminta perlindungan dari LPSK juga? Untuk saat ini sih kita belum ya, intinya dari ekstrim ini hanya meminta agar Selegram tersebut meminta maaf secara terbuka, tapi lebih spesifik kepada mereka ini. Tidak, kalau kemarin kita lihat secara umum ya, dan bahkan masih mengatakan itu adalah fitnah segala macam. Jadi keinginan mereka ini hanya meminta maaf secara terbuka, tapi lebih spesifik ke mereka orang ini seperti itu. Ketika Sinte sudah meminta maaf Dibayar akan atau belum Bang? Mereka sudah dibayar atau belum sampai saat ini? Ada yang udah, ada yang belum ya, yang bayar. Putri sudah dibayarkan atau belum? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Mendapat teror apa Kak? Kemarin aku didatengin 2 kali di hari Sabtu malam sama di hari Minggu siang. Berarti 2 kali. Didatengin seperti apa Kak? Datang Itu ke udah rumah bertemu atau- langsung tatap muka dengan orang yang ngancem atau seperti apa sih Mbak? Dia datang ke rumah tapi nggak aku bukain, intinya gitu, karena aku tahu kalau aku bukain pasti aku akan disuruh paksa untuk ngisi kuesioner itu yang dikasih. Tapi mengenal secara dekat orang yang datang ngancem nggak sih? Iya aku tahu. Itu orangnya T. Bukan. Oh, bukan. Tapi dari tahu kalau dia pihak dari sebelah itu yang udah pernah ketemu juga. Kamu Mbak, jadi Mbak trauma nggak sih? pernah lihat isi kuesionernya seperti apa? Mbak? Ada teman ada ekstrim yang share isi kuesionernya. Bisa di spill sedikit Seperti apa? kenapa? Sedikit saja. Kenapa harus disuruh harus mengisi tanda tangan gitu, itu tanda tangan? kenapa? Isinya apa gitu? Iya Kak, kenapa Dikit aja. harus dipaksa untuk menandatangani itu? Intinya surat pernyataan kalau misalkan kita tidak ikut yang viral itu. Oh, Halo Kak. Ada backsound. Jadi joget ntar Bang. Oke Kak, mungkin bisa diulangin. Ya. Bisa diulang Mbak? Bisa diulangin tadi Kak. Surat pernyataan. Surat pernyataannya. Kenapa disuruh paksa tanda tangan gitu? Biar nggak ikut yang apa tadi? Gak apa-apa, jangan takut. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, jangan takut. Ya. Ya. Itu surat pernyataannya isinya kalau misalkan kita tidak ikut yang viral itu, yang kemarin sebelumnya itu sempat viral di Twitter dan Instagram, Dan bahkan diancam dilaporkan dan diancam untuk dilaporkan juga ke polisi. ke polisi. Bang, ini kan sudah bentuk pengancaman Bang. Tidak mencoba untuk meminta perlindungan LPSK gitu Bang, karena kan ini udah melapor gitu kan. Ya, ini kan kita baru tahap laporan awal ya. Kita Ah. belum tahu kan, proses tetap kita serahkan ke penyidik. Hmm. Ini kan memang lokasi TKP di Cipinang, Jakarta Timur. Jadi semua kita serahkan dulu ke penyidik. Nanti kita lihat langkah selanjutnya bagaimana. Apabila memang nanti beliau ini ditekan lagi ya, tidak menutup kemungkinan kita minta perlindungan ke sana gitu. Bang, Oke, kabarnya tadi- ada pengerusakan barang seperti itu. Itu pengrusakannya perihalnya handphone ya, Pak ya. Iya. Itu urusannya gimana sih mungkin? Boleh ya? Ranting atau Seperti siapa? apa mungkin pengusakan handphone? Kalau handphone Oke Kak.
Mungkin Nggak apa-apa, lebih spesifik nggak ada. apa-apa. Coba Gantian. Tenang Mbak, jangan takut. Kalau sudah masuk media nggak mungkin dikerjain sama dia Mbak. Yuk, gimana Ya, mungkin yang pengrusakannya mungkin apa yang dialami gitu. Perusakan itu dia mengakuinya tidak sengaja, tapi memang mengakuinya itu terlindas mobil truk ya. Cuman apa ya, tidak masuk akal sih, karena SIM card saya itu sampai hilang dan casingnya pun hilang gitu. Dan bahkan isi HP saya itu ada air ya, seperti kerusakan sengaja seperti itu. Jadi handphone diambil paksa kan gitu. Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, HP saya itu sempat disita. Sampai di Indonesia itu pas mau dibalikin, tapi dia ngakunya mau bawa ke ATM, tapi pas pulang ke rumah hancur. Mbak, ada alasan spesifik gak sih dia ngambil handphone Mbak? Maksudnya dalam arti kata ada data-data penting di situ yang akan memberatkan dia. Alasannya menyita seperti apa mungkin waktu itu? Mungkin ini ya, ada pihak yang membaca WhatsApp saya dan sedikit tidak terima gitu ya. Jadi HP saya ditahan sebelum pulang ke Indonesia, terus pas dikembalikan secara rusak seperti itu. Bang, ini kan abang melaporkannya dan tadi permintaan bahwa ada permintaan maaf dari dia secara terbuka gitu. Ketika itu sudah dia wujudkan, apakah akan ada RJ atau tetap melanjutkan laporan itu? Nanti kami serahkan kepada ekstrim aja bagaimana. Cuma kemauan dari beliau itu ya saat ini seperti itu. Jadi intinya memanusiakan manusia lah. Gitu. Bang, tadi kan bilang 11 orang yang belum dibayar gajinya gitu. Ini cuma 3 orang doang yang ada di sini, seperti apa mungkin? Jadi ini adalah memang pure murni yang terkait permasalahan intimidasi dulu ya, kekerasan. Kalau itu kan ranahnya kan memang sudah ke masalah gaji kan ya kan. Ini memang yang benar-benar beberapa hari ini mendapatkan tekanan pressure secara psikologis dengan tadi yang diceritakan oleh ex yang tadi menyampaikan. Beberapa hari ini mereka didatangi oleh orang-orang yang diduga suruhan dari pihak sana seperti itu. Jadi kita masih fokuskan ke tindakan dari pihak sana yang meresahkan dari pihak ekstrimnya ini. Berarti mengesampingkan gaji dulu Bang? Ya nanti itu memang nanti ada dan mereka juga sudah tidak mempersoalkan itu, intinya kemauan mereka hanya yang tadi saya sampaikan. Ada etikat baik, minta maaf secara terbuka, tetapi lebih spesifik ke mereka, tidak ke umum. Dan udah nggak usah memberitakan ini fitnah apa semua, kita ada bukti-bukti fotonya semua jelas lengkap. Jadi ayolah kita duduk sama-sama, kita selesaikan ini secara keluarga aja. Bang, artinya nggak ada tuntutan untuk hak-hak yang belum dibayarkan? Untuk saat ini fokusnya lebih kepada intimidasi ini dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang yang 11 orang nanti menuntut haknya yang belum dibayarkan, ya kita akan proses juga seperti itu. Oke, mbak-mbak semua, apakah kalian trauma untuk pulang ke rumah atau seperti apa ya? Untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini setelah ada itu. Atau intimidasi Efek itu. psikisnya sih. Ya. Mungkin lebih takut ini ya, keluarganya jadi kepikiran gitu, keluarga kita. Padahal kan awalnya memang keluarga tidak mengetahui masalah ini, jadi tahu gitu, karena mereka ngirim orang untuk mengintai rumah teman saya ya, beberapa rumah teman saya seperti itu. Termasuk rumah mbak? Kebetulan saya yang enggak. Oh, yang tidak ya. Tapi ini kan kalian dapat pengancaman pas sudah ini. Sebelum itu ada kejadian-kejadian pengancaman pas masih kerja nggak sih? Atau mungkin pernah mendapat Atau bentuk perlakuan kekerasan kurang yang enak lainnya gitu. sebelum akhirnya resign dan sekarang malah dapat pengancaman lagi gini. Tapi kalau perlakuan yang tidak enak bisa lihat yang ada di media aja sih, yang udah tersebar gitu. Dan itu benar ya emang perlakuannya. Iya. Bang, tapi benar nggak sih ada oknum juga yang dilibatkan untuk mengintimidasi mereka? Karena kalau saya lihat dari kiriman teman-teman ini ya, kalau perihal oknum kepolisian ya kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang ya, kalau dari gestur tubuhnya, dari bentuk tubuhnya ya tegap segala macam ya, indikasi seperti itu bisa. Tapi intinya dengan hal seperti itu mereka ini jadi terganggu, khususnya keluarganya ya. Bahkan sampai diancam malah mau dilaporkan ke polisi seperti itu. Oke, ya. Yuk. Thank you bang. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan.